Pada zaman dahulu kala, hiduplah Zidan, seorang pemuda yang ingin menjadi penyihir dari seorang raja. Keinginannya itu didorong oleh janji raja yang akan memberikan kehidupan menyenangkan bagi siapa saja yang terpilih menjadi penyihirnya. Wah, sepertinya akan ada pengumuman penting ya. Iya, ada apa ya? Perhatian, raja sedang mencari seorang pemuda untuk dilatih menjadi seorang penyihir hebat. Barang siapa yang memenuhi persyaratan, maka kehidupannya akan dijamin oleh raja seumur hidup. Wah, kalau memang begitu, aku mau coba ah. Kalau aku diterima, aku pasti bisa lepas dari penderitaan hidup seperti sekarang ini. Kamu tidak mengerti ya? Kalau kamu menjadi tukang sihir raja, akan ada banyak orang yang menderita akibat sihir kamu nanti. Apa benar? Iya, benar. Dicari seorang pemuda untuk dididik menjadi tukang sihir kerajaan yang hebat. Aku harus menjadi penyihir yang hebat. Sekarang juga aku harus menemui raja. Itu permainan anak kecil. Aku butuh sesuatu yang bisa melindungiku dari musuhku. Sekarang giliranmu. Hebat ya? Iya, sungguh mengagumkan. Itu belum cukup. Aku ingin sesuatu yang lebih hebat, yang membuat orang takut melihatnya. Nah, sekarang giliranmu. Baik, tuanku. Hazakalawaku, hazakalawata, bergeraklah. Lumayan, tapi tidak cukup menakutkan bagiku. Sekarang giliranmu. Meskipun dari wajahmu aku meragukannya. Baik, tuanku. Aku rasa kaulah yang pantas menjadi penerus tukang sihirku. Dan besok pagi, berangkatlah ke tempat Kazim, si penyihir tua. Belajarlah darinya. Kau mengerti? Baik, tuanku. Raja kemudian menyuruh pemuda itu berguru kepada Kazim, penyihir kerajaan yang sudah tua. Di tengah perjalanan menuju tempat Kazim, Zidan bertemu dengan Mustafa, seorang tua yang soleh. Mereka pun bercakap-cakap, dan Zidan lantas tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mustafa. Zidan diajarkan tentang keimanan kepada Allah yang mempengaruhi keinginannya untuk tetap berguru kepada Kazim. Sedikit demi sedikit, keinginannya menjadi penyihir sirna. Aku hanya sedang melintas. Kau ini siapa, orang tua? Namaku Mustafa. Apa yang sedang kau cari di sini, anak muda? Aku hendak menuju ke rumah Kazim. Kazim? Yang kau maksud Kazim si tukang sihir raja itu? Benar, dia itu adalah penyihir raja yang hebat. Dan aku akan menemui dia untuk menjadi murid tunggalnya. Apa kau tidak tahu bagaimana sepak terjam Kazim selama ini, anak muda? Memangnya apa yang telah dia lakukan? Banyak yang sudah dilakukan dia, anak muda. Semuanya hanya membuat bencana bagi orang lain. Jika dia atau raja tidak suka terhadap seseorang, dia akan membuat bencana bagi orang itu. Menderita sebelum akhirnya dia membunuhnya. Rasakan ini. Tidak. Perutku sakit seperti ditusuk duri. Ampun, Tuhan. Aduh, ampun Tuan, hentikan. Kepalaku pusing, sakit
sakit Tuan, sudah Tuan, hentikan Tuan. Sudah, aku tidak kuat lagi. Kakiku. Kenapa kakiku tiba-tiba sakit? Aduh, sakit sekali. Kalian lihat, itulah akibatnya jika kalian berani menentang raja. Kelak jika raja mengangkatmu menjadi penyihir, raja yang merasa dirinya Tuhan itu akan menjadikanmu alat untuk menindas dan menyiksa rakyatnya. Dan ketahuilah anak muda, bahwa sihir itu hanya akan menjerumuskanmu pada kejahilan dan juga perbuatan yang keji. Benarkah ucapan orang tua ini? Aku rasa dia berlebihan. Kalaupun benar, akulah orang pertama yang akan menjadikan ilmu sihir itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Wahai orang tua, dari luar aku mendengar kau mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bukankah kalimat itu mantra-mantra sihir? Oh, itu bukan mantra sihir, itu kalimat pujian, pengagungan, dan ungkapan terima kasih kepada Allah, anakku. Allah? Siapa Allah itu? Apakah dia orang tuamu atau dia gurumu? Bukan, anakku. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanam-tanaman, menciptakan udara untuk bernafas. Apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan? Tidak, anakku. Dia tidak serupa dengan apapun, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Baiklah orang tua, kalau begitu saya pergi dulu. Tapi saya berjanji, saya akan kembali lagi menemuimu. Sampai jumpa ya. Beralihnya Zidan kepada Mustafa terdengar oleh raja. Raja sangat marah. Dia pun memerintahkan untuk menangkap Zidan dan dihadapkan kepadanya. Menurut hamba, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bisa-bisa rakyat tidak menghormati, menyanjung, dan juga mengagungkan raja lagi. Kalau begitu apa pendapatmu? Tangkap Zidan dan orang yang mengajarkan keyakinan sesatnya itu. Kemudian paksa dia untuk meninggalkan agamanya. Jika mereka menolak, bunuh saja di hadapan rakyat. Baik. Pengawal, siap. Cari dan tangkap Zidan sekarang juga. Siap, laksanakan. Jadi, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan karena itu, marilah semua kita beriman, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beriman, kami mendengar, dan kami akan patuh. Kami diperintahkan untuk membawamu ke kerajaan sekarang juga. Sebenarnya ada apakah gerangan raja memanggilku? Nanti kau akan tahu setelah menghadap raja. Silakan. Baiklah pengawal. Wahai Zidan muridku, tidak aku sangka kau memiliki keimanan kepada Allah. Aku pun ingin mengenal Allah. Izinkan aku menjadi orang yang baik. Aku ingin sekali belajar agama dari gurumu itu. Benarkah? Apakah kau sungguh-sungguh? Aku bersungguh-sungguh. Kalau begitu, baiklah. Guruku bernama Mustafa. Dia tinggal di dalam gua di atas bukit. Panglima, kirim pasukan untuk menangkap Mustafa sekarang juga. Baik, tuanku. Dan kau, Zidan, jika kau bersedia mengikuti dan mematuhiku, aku pasti akan mengampunimu. Niscaya kau pun akan hidup dalam kesenangan dan juga panjang umur. Tidak, kau adalah manusia seperti aku. Kau bisa sakit, perlu makan, dan dilahirkan. Sedangkan Allah, dia tidak bergantung pada apapun. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Di tangannya lah nasib dan urusan setiap manusia. Apa kau pikir aku tidak bisa menentukan nasibmu? Aku bisa mematikanmu atau membiarkanmu tetap hidup. Itu tidak akan pernah terjadi, kecuali jika Allah menghendakinya. Pengawal, ikat dan bawa dia keliling kota. Kemudian lemparkan dia ke dalam jurang yang dalam. Baik, Tuan. Hei, coba lihat. Zidan dibawa oleh pasukan kerajaan. Iya.
Hei, anak muda. Sebentar lagi tibalah saatnya kematianmu. Sepertinya kau merasa takut ya? Wahai Panglima, ketahuilah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Iya. Pasukan, cepat lempar dia ke jurang. Ya Allah, aku yakin akan kehendak-Mu. Menangkanlah agamamu atas orang-orang yang zolim ini. Tunjukkan kekuasaanmu. Engkaulah sebaik-baik penolong dan pelindung, ya Allah. Coba lihat, apa itu? Kau pasti menggunakan sihirmu ya? Sekarang sihirmu akan hilang dengan kematianmu. Wahai Panglima, sebaiknya kau segera beriman kepada Allah sebelum terlambat. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Sekarang pasti Zidane sudah menjadi makanan hewan liar. Ya, sekarang kedudukanmu sebagai orang yang ditakuti tidak ada lagi yang mengganggu. Bagaimana ya nasib Zidane saat ini? Allah akan menolongnya. Ya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuknya. Lihat, lihat, itu Zidane, lihatlah. Ya benar, itu Zidane. Allah telah menyelamatkannya, syukurlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kau bisa selamat, Zidane? Alhamdulillah, Allah telah melindungiku. Kenapa kau di sini, Zidane? Nanti raja bisa menangkapmu lagi. Ya, benar, Zidane. Tenanglah saudaraku, aku kembali untuk menjalankan suatu rencana. Yakinlah, Allah akan memenangkan kebenaran atas kejahatan. Ayo minum sepuasnya. Maaf Baginda Raja, hamba hendak melapor. Kau telah mengganggu pesta. Aku harap ini laporan yang penting. Maaf Baginda, Zidane, ternyata dia masih hidup Baginda. Apa kau bilang Zidane masih hidup? Hah? Dengan izin Allah, saat ini aku masih hidup. Kemana pasukan yang membawamu tadi? Mereka tidak bersedia beriman kepada Allah. Lalu Allah menghancurkan mereka. Bohong. Kau pasti sudah ditolong oleh pengikut-pengikutmu. Pengawal, tangkap dan ikat pemuda ini. Kemudian tenggelamkan dia ke dalam laut. Jangan lupa bawa pasukan yang banyak. Baik, Tuanku. Ayo ikut. Jangan ingat, jangan sampai gagal. Kalau gagal, nyawa kalian sebagai gantinya. Baik, Tuanku. Kali ini kau pasti akan mati. Kau akan jadi santapan ikan-ikan di laut. Percayalah, jika Allah belum menghendaki aku untuk mati, maka tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Pasukan, sekarang lempar pemuda ini ke laut. Hati-hati, jangan beri kesempatan dia menggunakan sihirnya. Ya Allah, aku yakin akan kehendak-Mu. Menangkanlah agamamu atas orang-orang yang zalim ini, ya Allah. Tunjukkanlah kekuasaan-Mu, karena Engkaulah sebaik-baik penolong dan juga pelindung, ya Allah. Ayo. 1, 2, 3. Awas, badai! Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan nyawaku.
Bagaimana menurut kalian? Apakah Zidane sekarang sudah mati? Hah? Pasti, tuanku. Pasukan kita telah mengikatnya dengan kuat dan pasukan yang menjaganya sangat banyak. Tidak mungkin dia bisa lolos. Kalian punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat rencana. Bagaimana mungkin kau bisa lolos, Zidane? Dan kemana semua pengawalku? Mereka mendapatkan murka dari Allah. Dan semua pengawalmu tenggelam di telan badai. Ketahuilah bahwa agama Allah adalah agama yang benar. Dan Allah akan memenangkan agamanya atas kalian. Pengawal, cepat habisi dia! Awas ya, kali ini kau pasti kena. Hebat sekali anak muda ini. Hanya cepat seperti kilat. Tubuhnya ringan bagaikan angin. Biarkan aku saja yang membereskannya. Ketahuilah, ilmumu tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sakit. Ampun. Sungguh hebat anak muda ini. Penyihir paling hebat pun kalah hanya dengan satu kalimat saja. Dengar, kau tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali dengan syarat yang aku tentukan. Mungkinkah kau memberitahukannya padaku? Iya, yaitu dengan 2 syarat. Katakanlah, apapun syaratnya akan kupenuhi. Asalkan agamamu yang bisa menghilangkan kekuasaanku bisa sirna dari negeri ini. Baik, dengarkanlah baik-baik syarat pertama. Aku hanya bisa kau bunuh di hadapan seluruh penduduk. Baik, itu syarat yang mudah. Lalu syarat kedua. Sebelum kau membunuhku dengan panah, kau harus mengucapkan dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini, dengan suara yang keras. Hanya itukah syaratnya? Apa kau tidak bohong, ha? Aku tidak bohong. Baiklah, aku sanggup memenuhi persyaratanmu. Pengawal, besok pagi kumpulkan seluruh penduduk. Mengerti? Baik, Baginda Raja. Mengapa seluruh penduduk dikumpulkan di tempat seperti ini? Ada apa? Aku sendiri tidak tahu. Pengawal bilang ini adalah permintaan dari Zidane agar raja bisa membunuhnya. Oh, jadi selama ini raja yang mempunyai tukang sihir hebat dan tentara yang banyak itu belum bisa membunuhnya juga. Lihat, raja sudah bersiap untuk membidikan panahnya. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Kenapa tidak kena? Apa kau telah membohongiku? Tidak, tapi suaramu itu tidak terdengar oleh orang lain yang ada di sini. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain. Hei, yang membuat pemuda ini mati bukanlah raja, tapi Tuhan pemuda inilah yang menghendaki Zidane mati. Kalian dengar? Jadi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bukan raja. Saksikanlah. Bunuh La dia. ilaha illallah. Demikianlah setelah raja mengucapkan kalimat yang diajarkan Zidane, panah yang dilepaskan raja berhasil membunuh Zidane. Raja tertawa senang karena dia merasa menang. Namun tanpa disadarinya, seluruh rakyatnya kemudian beriman kepada Allah. Karena mereka memahami bahwa Allah lah yang sebenarnya menghendaki kematian Zidane, bukan karena raja. Mereka yang sudah beriman semakin bertambah keimanan mereka, sedangkan yang belum beriman menjadi beriman. Raja marah dan tidak menerima kenyataan ini.
Dengan murka, dia memerintahkan para pengawalnya untuk menghukum rakyatnya dengan melempar mereka ke parit besar yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala. Namun, seluruh rakyatnya tidak gentar. Dengan keimanan yang tinggi kepada Allah, mereka satu persatu dilemparkan ke dalam parit dan menemui ajalnya. Tinggallah raja sendiri dengan beberapa pengawalnya. Jadi nggak ada rakyatnya dong, Bah? Tidak ada, habis semuanya. Ya, percuma dong jadi raja.